runtut seperti itu. Nah itu algoritma. Ya ini algoritma kan, algoritmanya Yai untuk memproses santri mentah menjadi seorang yang alim kan seperti itu. Ya, jadi kita memang sebenarnya tidak lepas dari itu algoritma. Nah kebetulan saya hidup sehari-hari itu bergelut dengan dunia pemrograman, maka sangat familiar sekali dengan istilah algoritma. Jadi saya pakai sekaligus lah. Jadi ya mengajak santri itu untuk berpikir runtut itu. Oke, kalau yang saya dengar sih kan biasanya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Amsilati Jateng 3 Podcast ya. Teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang sowan ke rumahnya Mas Gigi ya. Kalau gitu aja sowan. Ini beliau ini sudah mempunyai majelis taklim sendiri di rumah. Ini yang bernama Majelis Taklim Amsilati Algoritma. Ketoke kok nek ngrungokke judule mumet ya. Ini nanti bisa kita tanyakan ini kok bisane Amsilati Algoritma itu seperti apa. Kalau dengar algoritma itu kan pasti rumus-rumus kayak gitu ya barangkali. Nah ini langsung saja, kalau barangkali yang sudah pernah kenal nanti di komen ya, di komen, di like, kemudian di apalah komen yang elek-elek nggak apa-apa. Yang penting untuk meramaikan komentar ya. Mas Gigi, dengan Amsilati mondok dulu tahun berapa? Saya Amsilati mondok ya, berangkat mondok ke Amsilati dari Malang itu tahun 2004 bulan Agustus akhir. Ceritanya gimana itu? Disuruh orang tua atau gimana? Ya, sebenarnya saya ke Amsilati itu ikut ya, atau menemani lah ya. Bahasa tepatnya itu menemani putra Yai. Jadi sebelum di Amsilati saya mondok di Al Husain Keragitan, Magelang, di tempat Pak Yai Musin. Nah, Pak Yai Musin itu punya putra seangkatan dengan saya, namanya Gus Amak. Gus Amak saat itu lulus SD mau dipondokkan ke Amsilati, dan beliau menawarkan ke teman-teman siapa yang mau untuk nemenin ke sana, ke Amsilati, dan bilalah saya yang mau, alhamdulillah. Kemudian berangkat di akhir Agustus. Jadi saya nggak pulang dulu itu, saya hanya telepon orang tua, minta izin pindah ke Amsilati, ke Jepara. Karena diizinkan ya, orang tua mengizinkan, akhirnya pindah ke Jepara. Jadi saya daftar di Amsilati itu statusnya putra wali saya itu Kiai Haji Muhsin gitu. Dapat barokah ya, Mbah Yai ya. Jadi di situ walinya ya itu ya. Jadi kalau Kang Sahal Mahfud itu yang dulu bendahara ya. Kang Sahal Mahfud itu kan ya suka manggil Gus karena yang daftarkan saya Pak Yai Muhsin. Ya ini barangkali mau dipopulerkan lagi Gus Gigi ya. Ini kan selama ini kan kalau di sosmed itu jenengan Facebooknya juga Mas Gigi ya. Nah, itu kan manggilnya Mas. Nah ini barangkali mau dipopulerkan lagi. Mulai sekarang manggilnya Gus Gigi kan enggak apa-apa. Itu nggak perlu. Sudah ada sejarahnya juga itu ya. Itu hanya berapa minggu awal saja. Terus akhirnya saya klarifikasi ke teman-teman, ke pengurus-pengurus bahwa saya itu santrinya Gus Amak gitu. Santrinya Gus Amak ikut mondok di Amsilati. Itu awal mula saya. Lebih dulu jenengan kayaknya ya. Saya itu di bulan Juli 2004 juga sih. Nah terus dulu tuh kan jenengan nih sering diajak seminar juga sih ya Mas Mbah Yai. Itu ceritanya gimana awal seleksinya itu, barangkali apa langsung dipanggil apa pas ketika tanya apa ngaji Abah Yai terus jenengan ditanggapi
bisa terus atau dari pembimbing yang sowan atau gimana itu? Kalau jenengan pernah diajak seminar nggak? Saya itu dulu pernahnya itu proses seleksi. Proses seleksi. Gimana itu seleksinya? Hah? Gimana seleksinya? Kok jadi saya yang ditanya gimana? Saya penasaran. Selain saya itu sebenarnya gimana anak-anak diajak Oke. seminar? Kalau dulu itu ya, saya kan jilid berapa lah. Pokoknya masih Amsilati itu sama Ramail. Ya, terus satu lagi itu kayaknya Gufron Faza dari Pekalongan itu, kalau nggak salah ya, itu di soan ke sama bayi terus dites, terus ketoknya sing lancar, sing ketoknya beres itu Ramail. Itu yang diajak sebenarnya Ramail. Kalau sekarang ya yang sudah masyhur juga Ismail Al-Khalili. Barangkali kapan-kapan bisa ketemu juga di podcast juga ya. Kalau jenengan gimana itu? Ramail itu salah satu yang sering bareng juga ya ketika sama jenengan ketika diajak seminar yai itu. Kalau saya prosesnya nggak seleksi seperti itu, tapi seleksi langsung yai. Yai itu kan dulu punya tradisi kalau liburan anak-anak ditanya ya. Jadi kalau datang ke pondok sowan itu kan ditanya sudah jilid berapa Kang. Misal kita jawab sudah jilid 2, maka kita ditanyanya nanti jilid 1 seperti apa. Seingat saya dulu kalau nggak salah liburan besar kalau nggak salah. Liburan besar itu saya sudah jilid 3, baru naik jilid 3 ya. Baru naik jilid 3, terus dulu itu kan di Amsilati liburan besar itu pulang, liburan mulut pulang. Banyak liburnya ya. Ya, boleh pulang. Hari-hari besar itu boleh pulang. Kalau sekarang nggak boleh ya. Paling setahun 2 kali kalau sekarang. Mulut sama Ramadan. Jadi liburan pertama seingat saya itu besar pulang. Ya seperti umumnya santri di rumah kita ya balas dendam gitu ya. Di pondok full 24 jam kita belajar, ngibadah. Di rumah kita ya main, tidur gitu kan. Jadi kitab itu sama sekali nggak pernah kita sentuh, nggak pernah saya sentuh. Ketika balik ke pondok, sowan, saya saat itu sudah jilid 3, mungkin baru seminggu atau baru berapa hari gitu. Ketika ditanya Yai, sudah jilid berapa Kang? Sudah jilid 3, kemudian saya ditanyai jilid 2. Ditanyai jilid 2. Nah, karena memang di rumah nggak pernah belajar, gelagapan saya ketika ditanya itu. Saya nggak bisa jawab. Kemudian saya sama Yai divonis turun jilid. Jadi sama Yai turun jilid 1, jilid kalih malih Kang. Ya. Jadi saya yang tadinya jilid 3 diturunkan ke jilid 2 gitu. Nah, itu prosedurnya seperti apa saya bingung juga karena saat saya diturunkan itu saya tanya belum pernah ada. Belum pernah ada diturunkan. Atau mungkin kalau ada itu mungkin dulu banget gitu. Yang jelas kalau cerita-cerita yang lain katanya nggak ada gitu ya. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Saya baru dengar ini. Ada diturunkan jilid dan itu langsung Yai. Jadi saya diturunkan ke jilid 2. Jadi saya langsung laporan ke pembimbingnya dulu jilid 3 saya Kang Siin, berarti jilid 2 sama Kang Nuruddin. Kang Nuruddin itu Wonosobo ya. Terus ya akhirnya diterima lagi di jilid 2. Terus ketemu, saya lupa ketemu Senin atau ketemu Kamis lagi, saya langsung ikut tes lagi. Langsung naik lagi. Jadi karena sudah pernah hafal kan, jadi hanya mengingat-ingat saja kan cepat gitu. Jadi tes Amsilati itu saya nggak pernah naik terus. Tapi saya pernah diturunkan. Itu mungkin bedanya saya sama teman-teman kayak gitu. Mantap. Pantas lah kalau diajak seminar gitu. Nah, setelah besar itu kan ada liburan lagi. Mulut ya. Nah, liburan mulut itu liburan Maulid pulang ya. Ditanya lagi. Nah, kebetulan saya sudah jilid 5. Kalau nggak salah 5 sudah selesai. Mungkin praktek gitu. Sudah praktek. Terus belajar dari pengalaman. Saya di rumah, kalau yang liburan sebelumnya itu di rumah nggak pernah buka kitab. Liburan mulut, saya di rumah masih nggak buka kitab.
Masih nggak buka kitab? Masih nggak buka kitab. Berarti nggak belajar dari pengalaman lah. Loh, belum selesai. Oke, menarik sekali. Saya tetap bermain, tetap main-main aja di rumah, main-main, tidur gitu kan. Oke. Tapi ketika datang ke pondok, berangkat ke pondok, nggak sowan. Sebelum sowan saya buka kitab dulu. Tak kira nggak sowan. Sebelum sowan saya buka kitab dulu, dan ketika ditanya, alhamdulillah saya bisa jawab lancar. Jadi sudah selesai jilid 5, terus ditanya lancar, terus saat itu juga Yai divonis lagi. Langsung lulus. Yai bilang, mungkin nanti ikut ke Sumatera. Wah, langsung deg-degan kan. Ya meskipun ketika ditanya Yai pelajaran-pelajaran lancar, tapi kan kalau diajak gitu kan tetap grogi lah. Tetap gimana ya? Tetap gimana. Terus akhirnya dengan dengan vonis mau diajak ke Sumatera itu akhirnya belajar giat. Dan nggak jadi itu. Nggak jadi diajak karena nggak jadi diajak. Karena Yai itu punya kebiasaan kalau seminar di luar Jawa itu yang diajak hanya satu santri. Oh iya, satu santri. Karena jauh ya? Ya, karena jauh. Nah, satu santri itu kalau misal yang belum pernah seminar sama sekali, tetap potensi groginya besar sekali, tinggi sekali. Jadi mungkin itu alasan rasionalnya saya nggak jadi diajak. Tapi akhirnya berapa minggu kemudian saya diajak dulu yang dekat-dekat, kayak ke Klaten atau kemana itu. Bahkan pernah di Garut ya? Pernah di Garut. Sama siapa? Sama Sapik pernah. Sama Sapik, sama Ramael. Sama Ramael pernah ya? Kayaknya pernah. Saya cukup sering sama Ramael itu. Lupa di mana saja itu lupa. Sebelum beliau jadi kiai yang kondang seperti saat ini ya. Sekarang jadi kiai kondang. Oh iya. Lanjutnya kan sudah follow belum? Saya follow dari dulu ya, sebelum jadi kiai. Sebelum jadi kiai. Ini nanti di-share ke Ramael ini. Supaya nonton ini masih ingat apa enggak nih? Jangan-jangan beliau lupa sama jenengan. Oh ya nggak apa-apa. Jadi manusia itu kan tempatnya lupa. Kalau manusia nggak ada lupanya itu berat. Bukan manusia. Iya, berat. Bahaya. Lupa itu nikmat dari Allah. Salah satu nikmat ya. Iya, salah satu nikmat. Oke, itu terus pengalaman dari seminarnya nih, coba barangkali kan sebelumnya kan seperti Kang Torik itu kan pernah saya podcast juga ya, cerita pengalaman. Nah, terus kalau jenengan kira-kira apa yang mungkin paling mengesankan ketika diajak pengalaman, terus seperti apa? Oh, bentar. Saya kondisikan anak saya. Ampun, ganggu dia, no? Terus pengalaman seminar cukup banyak pengalamannya. Mungkin pengalaman saya pernah seminar di Garut itu kalau dulu zaman 2000. Berarti rentang saya seminar itu kan antara tahun 2005 sampai 2006. Ya. Jadi Yai ngajak seminar santri itu kan yang masih kecil ya. Yang masih kecil, yang masih imut lah. Ya, imut lah ya. Nah, yang jelas kecil. Nah, di zaman 2005-2006 itu kan kamera itu belum digital ya. Maksudnya sudah ada teknologi kamera digital tapi belum banyak yang punya. Saya itu punya kamera analog itu yang Fuji Kodak atau apa itu ya. Fuji film. Saya kan diajak seminar ke Garut. Pemandangannya bagus sekali. Wah, ini foto-foto bagus ini. Saya bawa kamera. Wah, saya ngambil banyak foto. Pas masuk ke musim liburan kalau nggak salah itu saya abstrak dulu. Wah, ternyata fotonya bakar semua. Kalau dulu kan ada foto kebakar ya. Jadi fotonya nggak bisa di abstrak. Burung lah ya, burung ya. Tapi itu pengalaman pribadi. Kalau pengalaman bersama Yai gitu, Yai itu kalau di jalan
banyak menghabiskan waktunya kalau dulu ya, ketika saya diajak seminar itu untuk baca buku, entah buku apa yang dibaca itu saya juga nggak tahu gitu. Itu sepanjang perjalanan ya. Sepanjang perjalanan kalau nggak istirahat baca itu, kayak gitu. Oke, itu luar biasa ya. Berarti Mas Gigi ini pengalaman seminar, kemudian diajak Yai semobil dengan Yai itu memang apa Yai di mana-mana selalu bawa buku dan dibaca itu ya. Ya. Di perjalanan itu ya. Jadi kalau santrinya mungkin sekarang kan banyak ya, kayak misal Gus Zaim. Itu kan aktif di kepenulisan ya. Ya. Kontributor rutin di mana? NU Online itu ya. Terus punya blog sendiri tak selesai. Nah ini terus ada kopinya ini ya. Mana ini ya? Ini oh ya, ini ada kopi tak selesai ya. Ini produk dari kedainya Gus Zaim. Kedai tak selesai ya. Oke ya, jadi teman-teman ini ngiras-ngirus ya. Ini ada kopi tak selesai ya, produksi dari kedai tak selesai. Ada di Limbong ya? Di Limbong ya. Plumbon. Yang minat ya. Ini apa sih? Jenisnya paham kopi nggak? Ini Robusta ya ini. Robusta ya. Barangkali ada yang minat nanti bisa di komen ya. Dan nanti barangkali kita akan ngajak podcast ya. Gus Zaim sebagai narasumber di Amsilati Jateng 3. Halo. Ini anak keberapa nih? Anak ke-1. Namanya siapa? Aisyah. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. MI. Oh, MI ya. Ini dengerin Abah ya. Manggilnya apa kamu? Abi. Nah, ini Abinya mau cerita dulu ya. Terus untuk tadi belum selesai. Yang apa tadi? Tadi kan sampai Gus Zaim nih. Ya. Gus Zaim itu kan kontributor. Intinya aktif di kepenulisan lah ya. Terus kayak kita kenal juga teman kita Azro. Ya, Azro dia juga aktif nulis juga toh. Bahkan termasuk Ramael ya. Ramael itu kan nulisnya aktif banget tuh. Jadi itu juga bisa jadi karena ya ketularan Yai gitu ya. Iya betul. Jadi kan kayak gitu. Betul. Jadi pernah itu saya perjalanan lewat jalur kidul dulu, jalur selatan ya ke Jawa Barat. Kalau nggak salah arah ke Tasik, kalau arah kemana itu perjalanan, kemudian istirahat makan, masih di Jawa Tengah seingat saya. Jadi belum masuk Jawa Barat. Terus ketika istirahat makan, selesai makan, saya langsung ke mobil. Nah, Yai itu belum naik ke mobil. Saya lihat Yai itu sedang milih buku. Jadi warung makan itu ada bukunya itu. Ada buku yang dijual. Jadi sekaligus toko buku gitu. Sekaligus toko buku. Jadi ada buku yang dijual. Dan itu kalau nggak salah perjalanan 1 hari. Perjalanan 1 hari itu yang dibawa itu maksudnya yang dibawa pakaiannya itu nggak banyak ya. Perjalanan 1 hari. Nah, ketika selesai milih buku, jadi bayar makan sekaligus bayar buku. Dan saya yang nata bukunya itu di tasnya itu. Yang sering dibawa itu tas haji. Tas haji itu yang kalau zaman dulu itu tas haji yang biru. Apa namanya? Yang itu isinya buku semua. Kayak gini ya. Yang tadinya isinya paling berapa style baju terus jadi full karena isinya buku yang baru dibeli itu. Jadi memang kebiasaan hobi membaca banget ya. Itu apa ya? Ya. Nah, ini kalau jenengan sudah terbit. Nah, ini kalau menyinggung ini ya. Kalau Mas Gigi ini lebih ke website ya. Jadi tadi kan kita bahas buku. Kalau ini buku sudah ada belum? Saya nulis juga. Nulis. Ya. Tapi nulis kode program. Nah, ini dia ya. Jadi bedanya kalau Mas Gigi ini juga menulis tapi ini lebih ke itu web program coding ya. Makanya mungkin ini
namanya majelis taklim algoritma itu mungkin seperti itu. Ini kita tanyakan langsung. Itu gimana? Satu, dari kok bisa ke web itu asal usulnya gimana? Apa dulu di pondok sering melanggar ke warnet? Nah, itu bisa diceritakan ya. Terus lanjut nanti terus kok ini namanya Amsilati algoritma itu gimana? Coba ini saya pengen tahu ini. Jadi kenapa web ya? Kenapa Ya. saya kok ke web ya? Karena kemampuan saya di situ. Nah, kemampuan itu berasal dari mana? Ya salah satunya memang saat saya mondok. Jadi kan saya dulu mondoknya tahun 2004 ya. Kemudian 2005 sudah lulus Amsilati. Jadi kurang lebih 6 bulan itu. 6 bulan saya lulus Amsilati. Dan dilalah lulusan Amsilati saya itu terakhir yang masuk ke pasca perdana ya. Betul. Masuk pasca perdana, dan pasca perdana itu kan lulus tahun 2007. Tahun 2007 lulusan pasca yang nggak boyong itu diminta untuk jadi pembimbing pasca. Ya. Nah, ketika menjadi pembimbing pasca itu ada satu momen saya sering, bukan sering, berarti ada satu rentang waktu tertentu saya dapat sedikit jam. Saya dapat sedikit jam, jadi banyak jam kosong itu. Waktu kegiatan itu banyak jam kosong, dan saya manfaatkan itu untuk keluar ke warnet itu untuk belajar. Ya browsing nggak jelas sampai yang jelas gitu. Nah, sampai dari yang main-main, bikin Friendster, bikin apa, penasaran cara cari uang gimana, kemudian bikin blog, kemudian belajar HTML, belajar program, itu di situ. Jadi di sela-sela waktu ngajar ya, di sela-sela waktu ngajar atau di jam kosong ketika jadi pembimbing pasca saat itu. Ya keluar aja. Saya keluar sering sendiri. Cuman ya beberapa kali ngajak teman. Dulu itu pelanggaran. Tapi itu nggak usah bahas pelanggaran, ini ada keamanan. Tapi kan itu gini, itu jenengan sudah ada SMK Amsilati belum? Belum 2007 ya? Kayaknya saya ingat saya belum SMK, atau mungkin baru mau ada. Pokoknya itu dulu lah ya. Lebih dulu itu daripada SMK Amsilati ya. Tapi terus jenengan kan masuk ke SMK Amsilati sebagai angkatan pertama kan? Iya. Oke. SMK Amsilati. Jadi itu sebelum ada SMK Amsilati ya. Jadi yang barangkali yang belum tahu itu sebelum ada MA sekarang ini kan, dulu itu SMK Islam Amsilati, itu jurusannya multimedia. Ya kita ini angkatannya ya, angkatan pertama. Kayaknya cuma ada 4 angkatan deh. Setelah itu ganti MA. Cuma 4 ya? 4 kayaknya 4. Karena saya juga nggak selesai ya. Oh nggak selesai? Di SMK kan nggak sampai lulus? Nggak sampai lulus. Saya cuma 1 semester kalau nggak saya ingat, saya 1 atau 2 semester ya. Ya, saya boyong 2009. Iya, berarti SMK memang 2008 ya? Kayaknya 2008. Oke, terus dari itu terus jenengan sudah menggeluti lah. Otodidak juga termasuk ya? Ya, ada gurunya. Ada. Google. Apa dulu sudah Google? Apa sih ya? Yahoo ya. Yahoo, Google sudah ada. Google ya, tapi belum sangar seperti sekarang ya. Tapi saya beruntung gini. Jadi setelah saya lulus pasca, saya ingat betul saya belajar komputer itu benar-benar setelah lulus pasca. Jadi 2007 lulus, kemudian kan ada liburan. Saya lihat di rumah itu sama mas sepupu saya seangkatan sama saya. Kebetulan dia itu sudah belajar komputer dan dia pinter komputer, pinter bahasa Inggris. Saya main sama dia itu mainnya ke rental komputer. Nah, karena mas sepupu saya itu belajar komputer itu ada gurunya, ketika saya main di rental komputer, bukan warnet ya, tapi rental komputer, itu saya diajari menghidupkan komputer sama mematikan komputer, kemudian nulis atau ngetik dan memasukkan gambar gitu di Word. Jadi pelajaran komputer pertama yang saya dapat itu seperti itu, menghidupkan, mematikan, ngetik di Word. Nah itu. Jadi
itu guru komputer. Jadi kan saya termasuk beruntung, saya anggap saya beruntung karena perkenalan saya dengan komputer itu seperti itu. Jadi dari awal dan runtut gitu. Jadi kan kadang ada yang hanya pegang komputer kemudian hanya bisa buka Winamp misalnya, atau hanya bisa nyetel musik lah ya, kayak gitu kan. Nah kemudian ketika saya di Jepara, ketika mulai main ke warnet, itu ada temen lulusan Amsilati pasca perdana juga, Nailul. Ya. Nailul itu pernah ke warnet bareng saya. Berarti saya yang ngajak atau dia yang ngajak saya lupa. Intinya Nailul itu sudah boyong. Cuman main ke pondok terus ke warnet bareng. Nah di warnet itu saya diajari sama Nailul itu bikin email. Ya. Itu termasuk awal-awal saya di warnet. Awal-awal saya mengenal warnet. Itu saya diajari bikin email. Jadi saya sudah bisa ngetik. Kemudian saya diajari bikin email dan memakai email, ngirim email, terima email, itu saya diajari. Jadi saya termasuk beruntung karena itu tadi runtut. Saya bisa ngetik, saya bisa ngirim email, dan ternyata menggunakan email itu adalah pintu masuk dari semua ilmu website gitu. Jadi misal saya mau daftar domain, daftar hosting, itu ternyata kan pakai email. Daftar Friendster, kalau sekarang daftar Facebook, itu kan pakai email semua. Identitas lah ya, kayak KTP lah, KTP ini dunia maya itu ya. Iya. Email itu ya. Itu awal mula perkenalan saya dengan dunia website. Terus sampai mana lagi? Nah, terus ya berkembang wes. Yes, berkembang sampai sekarang. Kalau di itunya apa? Nama jasanya mungkin? Kalau saya sekarang pakai brand Jatiweb, jatiweb.com. Itu jasa website saya. Jadi setelah saya boyong 2009 itu saya di rumah, kemudian sering ke warnet juga, masih sering ke warnet, dan domain pertama yang saya beli itu ya dari warnet, di warnet. Itu saya coba lah beli domain. Kalau sebelumnya kan belajar pakai hosting dan domain gratis. Ini sekarang saya coba beli dan hosting dan domain. Jadi sudah mulai berani beli. Meskipun pilih yang paling murah. Dulu yang harga 25.000 kalau nggak salah. Itu .web.id itu. Itu mulai saat itu, berapa bulan kemudian saya memberanikan diri buka jasa web dan jasa hosting gitu. Nah dari situ, jadi skill program saya itu karena ada pekerjaan. Jadi sembari saya buka jasa, kemudian mulai berteman dengan orang-orang yang minatnya sama. Jadi ya dibantu teman-teman juga itu. Jadi sharing-sharing dengan teman-teman online kalau dulu ya, cari teman pebisnis online atau digital marketer itu kan kalau dulu ya hanya bisa ditemukan online. Kalau kita ke tetangga atau ke teman-teman sekolah itu kan nggak ada. Belum ada. Jadi teman saya yang di bidang online, yang pertama saya ketemu kopdar gitu ya, itu malah di Surabaya. Jadi saya main ke Surabaya. Menarik sekali. Ini kalau mungkin klien-klien dari dulu sampai sekarang sudah ribuan barangkali ya. Ibarat pondok ini santri. Enggak lah, kalau ribuan enggak. Mungkin puluhan atau ratusan. Dan itu masih dikelola juga ya? Masih dikelola. Itu kan sistemnya kalau web itu kan nyambung ya. Dalam ada yang putus, ada yang juga sekalian untuk dirawat gitu ya, ada ya. Jadi saya berangkat di bisnis ini itu sebagai penyedia layanan hosting dan domain, jadi reseller gitulah ya. Nah, hosting dan domain itu kan sistemnya berlangganan, tahunan. Ya. Dan di samping hosting dan domain, saya juga menyediakan jasa web gitu. Cuman kalau sekarang memang lebih fokus ke jasa pembuatan web dan aplikasinya. Nah, karena background saya di jasa hosting itu, ya tetap hosting tetap di tempat saya. Akhirnya setiap pelanggan saya ya hosting dan domainnya di tempat saya.
Jadi setiap tahun selalu perpanjangan, dan saya juga setiap saat memberi support kan seperti itu. Jadi timbal baliknya seperti itu. Oke, mungkin sekarang sudah berkembang juga ini ke ngaji Amsilati ya, dengan adanya Majelis Taklim Amsilati Algoritma. Nah, itu gimana itu kalau yang Majelis Taklim Algoritma? Kok bisa algoritma? Algoritma itu kan seharusnya kalau santri kan kenal ya, yang namanya algoritma itu serapan dari bahasa Inggris algorithm. Algorithm itu serapan dari bahasa Arab al-Khwarizmi kan. Oh ya, al-Khwarizmi. Seharusnya santri kan kenal ya. Nah, itu salah satu tokoh apa ya, al-Khwarizmi itu matematikawan. Ya, tokoh matematika. Nah, algoritma itu bisa dikatakan fondasi dari sistem-sistem komputer yang sekarang ada gitu. Jadi semua program itu ya pasti ada algoritmanya. Semua program pasti ada algoritmanya. Jadi bagaimana sebuah input kemudian diproses menjadi sebuah output. Nah, di dalam proses itu kan banyak fungsi-fungsi itu. Nah, itulah algoritma. Jadi misalnya kita punya buah apel misalnya. Kemudian kita mau makan buah apel itu. Nah, dari buah apel yang belum terkupas sampai menjadi buah apel yang siap kita makan, itu kan ada proses-prosesnya. Mulai dari kita ambil pisau, kemudian kita kupas, kemudian kita potong-potong. Lah, runtutan itulah namanya algoritma. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau Majelis Taklim Algoritma belajar ya proses. Ya intinya gini, bahwa di Amsilati itu kan kita diajarkan belajar secara runtut ya. Belajar secara runtut. Santri masuk itu yang diajarkan kan Amsilati dulu ya, sebelum kitab-kitab yang lain. Amsilati itu kan ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu sorof itu biasa dikatakan ilmu alat kan. Ilmu alat itu jadi kunci masuk ke kitab-kitab yang lain gitu. Nah, Yai kan sudah memikirkan itu, bahwa santri itu adalah input ya. Santri yang mentah itu adalah input. Yang belum tahu apa-apa itu input. Nah, sama Yai itu prosesnya apa? Ngaji ilmu alat dulu. Setelah ngaji ilmu alat, baru prakteknya kitab-kitab yang lain. Nanti outputnya itu jadi seorang yang alim kitab gitu ya. Alim kitab. Karena memang sudah ada rangkaian proses yang runtut seperti itu. Nah, itu algoritma. Ya, ini algoritma kan. Algoritmanya Yai untuk memproses santri mentah menjadi seorang yang alim kan seperti itu. Ya, jadi kita memang sebenarnya tidak lepas dari itu algoritma. Nah, kebetulan saya hidup sehari-hari itu bergelut dengan dunia pemrograman, maka sangat familiar sekali dengan istilah algoritma. Jadi saya pakai sekaligus lah. Jadi ya mengajak santri itu untuk berpikir runtut gitu. Oke, kalau yang saya dengar sih kan biasanya kayak algoritma YouTube gimana, Instagram gimana, TikTok gimana. Itu kan berarti mempelajari pola aturan main mereka ya. Seperti apa ya. Untuk menuju suatu yang dimaksud lah. Misalkan yang jualan ya. Biar pecah telur, biar bahasannya apa? Boom, biar misalnya kayak YouTube atau mungkin mesin pencari ya. Mesin pencari apapun, misalnya mesin pencari video atau mesin pencari produk Shopee misalnya, atau mesin pencari artikel Google misalnya. Ketika sebuah kata kunci dimasukkan, misal di Shopee lah, di Shopee saya memasukkan batik Pekalongan misalnya, sarung misalnya, sarung batik Pekalongan. Kayak ini ya, sarung batik Pekalongan ini, atau ini Pekalongan bukan? Pekalongan ini
Ini Sumrambah ini, ya. Sekalian diiklankan ini. Oh, sekalian iklan. Siap. Sumrambah. Ini ya. Produknya Mas Imam Muhajir sendiri atau? Ini produk alumni Amsilati. Ya. Jadi ownernya ini Mas Afik, ya, Kang Afik. Barangkali yang minat, yang cocok. Ini bagus sekali. Ya, untuk seragam pondok, seragam ngaji. Berarti bisa pesen gitu, bisa pesen misal bisa seragam banget. Gitu. Bisa banget ya. Request motif seperti apa, kemudian bahannya apa, minta yang seperti apa, yang harga berapa, bisa banget. Nanti langsung di komen ya, di komen aja di bawah. Nanti ada link ordernya ini atau? Nah ini nanti gak? Bisa dibuatkan. Apa bahas algoritma YouTube nih kalau gini nanti ya. Nah ini tadi saya juga mendapatkan pencerahan dari Mas Kiki bahwa yaitu bisa itu diberi link-link ya di bawah di komen itu ya, deskripsi. Nah, kayak misal tadi ya, kita buka Shopee, kemudian kita masukkan kata kunci sarung batik Pekalongan misalnya. Sarung Sumrambah ini yang sudah jelas misalnya. Sarung Sumrambah. Ketemu nih kita tapi ya. Kalau sarung Sumrambah ketemunya ini ya. aja. Sarung batik. Sarung batik misalkan. Sarung batik misalkan. Nah, sarung batik itu yang diupload di Shopee itu jumlahnya kan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Mungkin ada ribuan mungkin ya, atau mungkin ratusan ribu sarung batik yang diupload di Shopee. Nah, bagaimana Shopee menampilkan produk atau mengurutkan hasil pencarian? Nah, itu programmer Shopee yang mikir algoritmanya. Gitu. Programmer Shopee yang memikirkan. Ya, yang memikirkan algoritmanya itu. Jadi, kalau dicari, misal tadi apa? Sarung batik. Oh, algoritmanya. Kalau diketikkan di pencarian sarung batik, ambil dulu di judulnya, misalnya seperti itu ya. Kalau di judulnya ada 1000, tampilkan lagi yang di deskripsinya ada misalnya. Yang di deskripsinya ada, naikkan misalnya kayak gitu. Kalau misal dari judul saja ada 1000 produk misalnya. Yang di judul dan deskripsi ada kata sarung batiknya misalnya hanya ada 100. Oh, 100 ini nanti pengurutannya bagaimana? Yaitu semua pakai algoritma. Itu programmernya yang memikirkan ya. Dan mungkin bisa jadi yang iklannya banyak yang bisa jadi ya. Angkat. Kalau yang iklan kan tentu saja di atas kan. Kalau yang iklan kan. Ya. Kalau bidnya besar kan di atas itu. Itu pasti. Nah, kalau yang nggak iklan ya itu tadi. Nanti mungkin yang reviewnya bagus mungkin atau yang apalah itu. Itu algoritma dari Shopee. Lah, algoritma masing-masing platform itu kayak Shopee, YouTube, Google, TikTok itu umumnya tidak semuanya dibuka ke publik. Biasanya yang dikasih ke publik itu kulit tok ya. Ya, barangkali gitu ya. Jadi kita biasa bermain dengan apa namanya? Rahasia. Tebak-tebakan atau ya mitos kan, yang biasa kalau di digital marketing itu kan ngupload video ya terkait ini seperti ini itu padahal memang baru kulitnya ya. Terus nanti yang intinya barangkali nanti ada di yang series yang bayar paling kadang seperti itu ya. Dan kalau misalnya yang buka kursus online misalnya ya, misal kursus online tentang Shopee atau tentang apa, menurut saya tetap dia nggak tahu 100% pastinya. Cuma memang berdasarkan pengalaman atau analisanya sendiri atau dialah nyoba kayak gini kok berhasil. Nah, betul, pengalaman ya. Dan itu kalau dari programnya sananya bisa jadi itu setiap apanya berubah itu ya. Ya. Ketentuan update algoritma itu rutin, update platform itu rutin. Saya pernah dengarkan satu acara Google itu, lupa saya yang menyampaikan siapa itu. Google itu dalam 1 tahun itu update itu bisa ribuan kali. Update minor ya, update kecil-kecilan itu bisa ribuan kali. Yang pastinya itu mempengaruhi ranking hasil pencarian. Itu mempengaruhi.
kalau yang update mayor itu biasa diumumkan kan, oh ini ada dari Google update peraturan ini misalnya, atau update algoritma ini gede-gedean. Itu mungkin 1 tahun 1 atau 2 kali. Intinya tidak sering lah ya, tidak sering banget. Tapi yang minor itu update minor sampai ribuan kali. Sampai ribuan ya. Oke, ini menarik sekali ya. Ini kalau mau tahu lebih lanjut ya terkait algoritma ya, khususnya kalau kita bahas Amsilati, algoritma Amsilati. Nah, ini ada di Majelis Taklim Amsilati algoritma. Ini di desa apa? Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Kalau kegiatan ngajinya seminggu berapa? Sekarang seminggu 1 kali. Setiap malam? Setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu ya. Setiap malam Sabtu seminggu 1 kali. Barangkali yang minat. Ini sudah ada berapa ini? Kurang lebih 7 ya. Itu semua kalangan ya. Kalau yang ini lebih ke dewasa ya. Dewasa. Untuk yang kelas pelajar, insya Allah akan dibuka juga. Buka sore mungkin ya. Mungkin sore, cuman waktunya belum ditentukan kapan kita akan bukanya. Ya, doakan insya Allah. Ini kita ini ada di apa ya, pondasi Majelis Taklimnya ya. Jadi teman-teman, ini pondasi Majelis Taklimnya, dan rencana ini butuh anggaran kan untuk meninggikan ya. Barangkali ada yang mau titip, ini bisa kami sambungkan ya, atau kalau mau dicari di YouTube juga ada ya, namanya Mas Gigi ya. Ada. Gigi Arif Eka Rahmawan. Ini ya monggo ya. Ini rencana mau dibuat Majelis Taklimnya ini ya. Dan terus kesana juga ya. Kesana itu juga mau itu juga ya. Ya, ini mau dibersihkan insya Allah nanti. Dibersihkan untuk ngaji lah insya Allah. Untuk ngaji sama ngopi-ngopi sama ya, kalau Allah kasih amanah insya Allah sambil belajar komputer atau belajar pemrograman. Kedepannya seperti itu ya. Jadi selain bisa membaca kitab ya bisa membaca kode gitu lah. Mantap. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini bisa cepat ya terlaksana. Terus barangkali yang minat-minat untuk belajar Amsilati maupun coding ini bisa ke Mas Gigi ya. Bisa lumayan lah nanti kalau ada order garapan bisa untuk meninggikan ini ya, atau mau sawer. Nah, tadi saya bahas sawer. Mau sawer nanti ada link sawer ya. Mau dipasangin link sawer? Bisa nggak ini? Yo, boleh nanti dibikin aja, jenengan bikin aja. Ya, nanti jenengan saya bantu yang ahlinya ya. Mungkin seperti itu, dan ininya kita untuk siar ya dalam kebaikan ya. Mungkin itu saja. Nanti kayaknya ini perlu lebih part 2, 3 dan selanjutnya nih sama Mas Gigi. Untuk kali ini cukup sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Amsilati Jateng 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.